Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kegiatan kami. Saya bersama Ibu Hasta Oktavini di Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan SLIPI. Latar belakangi kegiatan ini yaitu pengujian sensori merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menilai kualitas mutu suatu produk dengan alat uji panelis. Panelis di sini menguji produk menggunakan alat inderanya sehingga penilaian ini cenderung subjektif. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja dan konsistensi kemampuan panelis tersebut dalam melakukan penilaian. Selanjutnya, untuk melakukan pemantauan tersebut, kita melakukan penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Untuk yang eksternal ini biasanya dilakukan dengan melakukan uji banding maupun mengikuti uji profisiensi. Nah, pada kegiatan ini kita melakukan kegiatan penjaminan mutu secara internal, yaitu uji verifikasi yang merupakan pengujian terhadap sampel yang sama dan alat yang sama serta dilakukan secara berulang-ulang. Ini biasanya minimal pengulangannya 5 kali. Bahan yang digunakan yaitu ikan mas hidup yang kemudian dipreparasi dengan cara dimatikan dengan es, kemudian disimpan pada suhu ruang untuk perlakuan 8 jam. Ini supaya terbentuk grade ikan yang sudah agak menurun. Sedangkan untuk perlakuan 0 jam ini dimatikan menjelang waktu pengujian dilakukan. Meliputi piring saji, sarung tangan, talenan, pisau filet, label untuk memberi kode sampel, styrofoam, bak segi, tisu, biji kopi sebagai penetral bau, dan lembar penilaian pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode uji skor sesuai dengan SNI 2729/2013 tentang ikan segar. Dengan jumlah sampel sebanyak 2 kode pada masing-masing ulangan. Sampel tersebut diuji oleh 10 orang panelis terlatih ikan segar dan dilakukan dengan ulangan sebanyak 7 kali. Selanjutnya data hasil pengujian dianalisis menggunakan uji ANOVA secara manual menggunakan program Excel. Sebagai berikut. Pertama-tama kita melakukan tabulasi data dan menghitung nilai rata-ratanya seperti pada yang disajikan pada PPT. Kemudian koreksi dan seterusnya hingga didapatkan nilai F hitung yang kemudian dibandingkan dengan F tabel untuk menarik kesimpulan. Yang disajikan pada PPT saat ini adalah hasil pengujian pada ulangan pertama, yaitu nilai F hitung untuk perlakuan contoh sebesar 14,05, ini lebih besar dibandingkan dengan F tabel senilai 5,12. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara dua contoh yang disajikan. Dapat dikatakan juga bahwa panelis dapat membedakan kedua mutu produk yang disajikan. Berbeda dengan variasi panelis, di sini F hitung
senilai 1,61 ini lebih kecil dibandingkan dengan F-tabel 3,18. Artinya tidak ada perbedaan antar panelis yang melakukan pengujian. Dengan kata lain, penilaian yang diberikan oleh panelis terhadap sampel yang disajikan ini seragam. Hal ini juga terjadi pada ulangan kedua sampai dengan ulangan yang ketujuh untuk variasi perlakuan contoh. Jadi F-hitungnya semuanya lebih besar dibandingkan dengan F-tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa contoh tersebut dapat dibedakan oleh seluruh panelis. Itu juga dengan variasi panelis pada ulangan kedua hingga ulangan ketujuh, ini nilai F-hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F-tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian panelis ini seragam terhadap semua sampel yang disajikan di setiap ulangan. Demikian hasil kegiatan tersebut, kita simpulkan bahwa seluruh panelis dapat membedakan dua kelompok perlakuan contoh yang disajikan di setiap ulangan dan penilaian seluruh panelis seragam. Dan dapat dikatakan juga bahwa kami telah melakukan penjaminan mutu hasil uji Laboratorium Sensori Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dengan melakukan uji verifikasi tersebut. Dari kami, terima kasih, mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.